Oke, balik lagi sama gua di sini, and always remember tomorrow is Monday. Kali ini kita akan buka paket lagi ya. Ini gua beli produk Apple lagi, yaitu iPad mini 7 yang bisa dibilang ini iPad paling laris ya, paling ditunggu-tunggu di tahun kemarin, terutama di akhir tahun 2024. Karena memang perilisannya kan di September ya kalau nggak salah 2024. Dan ini gue beli barangnya itu second, like new pastinya, karena baru banget rilis. Gue beli itu di harga 6,8 juta. Untuk link membelinya sebenarnya udah kadaluarsa ya, karena memang ini user untuk yang jualnya. Tapi nanti kalau misalnya ada link alternatif iPad yang murah, gue akan cantumin di kolom deskripsi. Ini dia paketnya. Sekarang kita akan buka dulu menggunakan cutter mini. Ini gue beli warna biru ya untuk si iPadnya, sama dengan warna cutternya. Kita buka dulu untuk paketnya ini. Oke, ini dia untuk iPad-nya, dus dari iPad mini generasi ke-7 ya, dengan A17 Pro chipnya. Untuk iPad mini ini gue pilih yang base model ya, yang 128 GB untuk storage-nya, dan juga variannya tuh gue pilih yang Wi-Fi only, karena memang untuk yang seluler kan belum muncul di Indonesia. Harusnya sih akan berbarengan dengan iPhone 16 series ya, yang udah mulai ada titik terang untuk dirilis di Indonesia. Model numbernya di sini gue LL ya, garis miring A, yang mana ini dari USA, iPad mini Wi-Fi 128 GB, warnanya blue. Dusnya seperti ini, ada keterangan iPad mini di bagian sampingnya juga ada iPad mini, ini keterangan dari si iPad-nya tadi. Dusnya sama ya, seperti di iPad mini generasi ke-6, ada tulisan mini ini warna biru dengan gradasi kuning ke orange itu. Kita akan buka untuk boxnya. Ya, ini dia, masih dikasih kertasnya ya, karena memang ini like new banget. Gue beli second tapi masih berasa baru. Kita taruh sini dulu deh untuk iPad-nya. Kita akan cek apa aja sih yang kita dapetin di dalamnya. Di sini ada buku panduan ya, Designed by Apple in California, iPad mini, cuman 1 lembar, 2 lembar sih, dijadiin 1 gitu. Udah gini doang, sama, udah 2 lembar doang ya. Nggak ada lagi, itu aja, udah nggak ada stiker Apple ya di dalamnya. Bahkan kalau misalnya kalian cek di YouTuber luar ya, atau bahkan YouTuber Indonesia juga udah ada unboxing, yaitu iPhone 16e. Dia tuh dusnya cuman ada kabelnya doang ya, cuma kabelnya doang, nggak ada buku panduan, nggak ada wall chargernya. Sementara iPad mini ini kita dikasih kabel Type-C to Type-C yang udah braided juga seperti di iPhone 16 series. Dan juga di sini ada wall charger ya, ini tipenya seperti ini. Bukan region Indonesia memang, jadi kita harus butuh tambahan adapter lagi untuk bisa colok ke listriknya. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi, kita beresin dan kita langsung ke iPad-nya aja. Kita buka dulu untuk si kertasnya, masih kelihatan kayak baru ya sebenarnya ini iPad. Ish. Ini dia iPad-nya, masih mulus lah ya. Lu bisa lihat sendiri di sini, cakep banget. Warna birunya tuh biru-biru pastel ya, sama mirip-mirip kayak cutternya ini. Beda dikit sih, lebih tebal sih biru dari cutternya. Ada keterangan iPad mini di bagian bawahnya sini, dan juga design by Apple in California, assembled in China. Kalau dari bodi belakangnya dia masih cukup mulus ya, nggak ada dent, nggak ada baret juga. Di bagian depannya ini layarnya 7,9 inch dari iPad mini, udah ada tempered glass-nya juga ya dipasangin, karena memang ini kan unit second, jadi bawaan si orangnya udah pasang tempered glass. Dari layar juga masih aman sih, nggak ada masalah, nggak ada goresan juga. Bagian sisi-sisinya di sini ada speaker dan juga USB Type-C ya untuk si portnya, port chargernya juga masih mulus. Bagian sisinya sini juga nggak ada dent ya, masih cakep. Bagian Touch ID-nya dan juga bagian volume button-nya masih aman sih, masih cakep. Kita langsung nyalain aja untuk iPad-nya. Logo Apple. Oke, di sini kita langsung diminta untuk setup ya. Setup pertama kali untuk si device Apple, terutama iPad di sini yang gue pegang. Baterainya 46%, jadi masih cukup. Kita langsung setup aja dulu. Mungkin biar nggak kelamaan, langsung gue skip aja ke sini. Ya, ini dia iPad-nya udah gue setup dan udah gue konekin ke Wi-Fi rumah gue. Ini gue pakai mode landscape aja ya, biar enak. Kita kan biasa pakai iPad di mode landscape. Kita akan cek dari sisi layarnya dulu ya. Di sini untuk true tone-nya dia masih aktif ya, kita bisa pakai. Ini dark mode-nya, true tone aktif, oke. Terus untuk layarnya sih nggak ada masalah ya. Di sini juga cukup responsif sih untuk gerakannya, masih lancar.
Kita akan coba gerakin aplikasi di sini ke sudut-sudut, dan respon layarnya juga masih bagus ya, karena memang masih baru juga sih ini unitnya. Jadi nggak usah khawatir. Terus kita pergi ke bagian setting dulu ya, setting, lalu pilih general, pilih about di sini. Untuk iPad OS versionnya itu ada di 18.3 ya. Ini bukan yang terbaru karena memang ada 18.3.1. Bahkan untuk betanya udah ke 18.4 beta pertama ya. Tapi termasuknya untuk iPad OS 18.3 itu masih kategori iOS yang baru ya, jadi nggak ada masalah sama sekali. Kita akan cek yang simpel-simpel dulu ya. Untuk kameranya di sini akan kita buka. Kita akan coba foto dusnya dulu di sini dari agak dekat. Ini untuk si kamera depannya, hasilnya lumayan bagus lah ya, nggak ada masalah, dan nggak ada crash dari si kameranya, masih bagus juga. Ini hasil jepretannya, lumayan tajam ya untuk ukuran iPad. Tapi gue bingung sih orang mana yang mau foto pakai iPad ya, karena memang seringan-ringannya, semini-mininya iPad tetap aja itu berat ya untuk dipakai satu tangan. Fitur-fitur lainnya kayak Touch ID di sini kita akan tes ya, kira-kira masih berfungsi atau enggak. iPhone Unlock, dia langsung muncul untuk Touch ID-nya. Kita coba daftarin untuk jari kita, continue. Oke, continue. Kita masukin passcode-nya yang gampang aja, use anyway. Oke, udah, kita langsung cobain. Kita lock dulu untuk screen-nya, lalu kita unlock pakai Touch ID-nya. Kita buka dulu, baru kita tap, dia langsung kebuka ya. Bisa juga sih kalau misalnya kita tekan kayak gini, tuh dia langsung kebuka. Cuma sayangnya dia kena Siri ya. Kalau misalnya mau unlock tuh kita tap dulu kayak gini, baru kita tap Touch ID-nya, baru dia kebuka. Atau kita tap si Touch ID-nya kayak gini nih, baru kita tap lagi seperti ini. Touch ID udah, True Tone udah, layar udah, kamera udah. Kita tes untuk speakernya. Sebenarnya untuk iPad mini 7 ini speakernya tergolong kecil ya, dia cuma punya 2 buah speaker di dalamnya. Bahkan sebenarnya lebih bagus di iPhone ya untuk si speakernya ini, terutama iPhone 12 ke atas. Agak disayangkan sebenarnya di iPad worth it ini untuk speakernya kurang dimaksimalkan sama Apple. Untuk mikrofonnya juga kita akan tes ya di sini di aplikasi Voice Memo. Cek tes 123, cek tes 123. Kali ini kita bersama dengan iPad mini generasi ke-7 dengan chipnya A17 Pro. Cek tes 123, cek tes 123. Kali ini kita bersama dengan iPad mini generasi ke-7 dengan chipnya A17 Pro. Lumayan lah ya untuk kualitas dari mikrofonnya di iPad mini ke-7 ini. Ini jarak dari mulut ke iPad itu sekitar 5 jari seperti ini, 5 jari gini. Dan itu lumayan terdengar dan cukup bagus ya. Nggak ada masalah sama sekali untuk si mikrofon dan juga speakernya. Terus gimana untuk baterainya? Di sini baterai health-nya memang keterangannya normal ya. Maksimum kapasitasnya masih di angka 100%. Jadi ini masih baru banget. Ini charging limitnya nggak dibatasin ya. Dan cycle count-nya baru 18, lu bisa cek sendiri di sini. Baru 18 kali dia langsung jual, dan gue dapetin di harga yang menurut gue value for money banget ya untuk iPad yang gue dapetin ini. Manufakturnya di Agustus 2024 dan untuk first use-nya di Desember ya. Jadi dia belinya di Desember, dijual di awal Maret ini ya ke gue. Jadi lumayan sebentar ya penggunaan dia di Desember, Januari, Februari. Jadi cuma 3 doang ya untuk si penggunaan orang sebelumnya dan langsung dijual ke gue. Untuk baterai life-nya gue belum bisa kasih tahu karena baru aja gue unboxing ya, baru gue pakai sekarang. Ini iCloud-nya juga udah di lockout ya, karena ngeri juga kalau misalnya beli barang Apple tapi iCloud-nya masih nyangkut. Dan kerennya untuk iPad mini generasi ke-7 ini kita udah support Apple Intelligence ya, karena memang chipnya itu udah A17 Pro sama dengan iPhone di 15 Pro series. Jadi kalau misalnya kalian beli iPad mini ke-7 itu udah pasti bisa menikmati fitur-fitur baru yang ada di Apple Intelligence tadi. Dengan syarat iPad kalian tuh udah di-update ke iOS 18.1 ke atas kalau nggak salah. Oke, paling itu aja ya yang bisa gue kasih sementara ini dari unboxing iPad mini ke-7. Gue beli secara second. Menurut gue cukup worth it banget di harga 6,8 juta karena memang untuk barunya sekarang di 7,9 sampai 8 jutaan ya kalau nggak salah di iPad mini yang versi Inter ya. Gue lupa kasih tahu ini gue beli yang versi Inter. Kalau versi iBox-nya tuh di 9 jutaan kalau nggak salah ya, dengan varian yang sama 128 GB Wi-Fi only. Kalau saran gue sih kalian mending beli Inter aja ya, karena memang kita kan nggak berurusan dengan seluler, jadi mending cari yang lebih murah dengan kualitas yang sama gitu pastinya. Tapi kalau misalnya mau ngincar garansi yang lebih mudah ya pilih iBox aja, karena memang untuk auto rest-nya tersebar luas di Indonesia.
Dengan harga 6,8 juta itu worth it banget menurut gua. Kalian bisa dapetin iPad semini ini karena memang kebanyakan orang peruntukan iPad mini 7 ini kan untuk ngegame ya. Dia udah A17 Pro berarti udah support game-game AAA yang baru aja dirilis sama Apple kayak Resident Evil atau Assassin's Creed Mirage, itu udah support semua. Jadi sangat worth it banget kalau misalnya kalian beli iPad dengan chip A17 Pro ke atas ya, yang mana itu iPad M1 juga termasuk, M2, bahkan sekarang udah sampai ke M4. Dan untuk gue pribadi sebenarnya iPad ini itu digunakan untuk apa? Kalau gue sih lebih sering gue pakai buat nonton film ya, terutama istri gue itu senang banget nonton film, dan pakai iPad semini ini dan sesimpel ini pastinya akan lebih enak digunakan dan experience-nya akan jauh lebih bagus lagi. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Kalian bisa like video ini biar gue bisa bikin video unboxing di produk Apple atau produk yang lainnya. Semoga kalian sehat selalu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.